Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Arini Hasnabila Khairunisa. Aku dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Yuk kita langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, di geografi itu memiliki konsep dasarnya sendiri. Hal ini dinyatakan oleh IGI atau Ikatan Geografi Indonesia pada seminarnya yang dilaksanakan pada tahun 1988, bahwa geografi memiliki 10 konsep dasarnya. Nah, hari ini dan di video kali ini kita akan membahas ke 10 konsep geografi. Apa aja sih 10 konsep geografi itu? Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau 10 konsep dasar geografi itu bisa dengan mudah dihafalkan? Ada singkatannya yaitu Jaket Polo Keke Diminte Agni. Sekali lagi ya, Jaket Polo Keke Diminte Agni. Nah, langsung aja yuk kita bedah apa sih singkatan dari Jaket Polo Keke Diminte Agni. Yang pertama, jaket. Jarak. Ket, keterjangkauan. Po adalah pola. Lokasi. Keke, keterkaitan keruangan. Diferensiasi area. M, morfologi. Interaksi dan interdependensi. Agni, aglomerasi dan nilai kegunaan. Gampang kan? Nah, yuk langsung aja kita bahas satu persatu dari ke-10 konsep dasar geografi beserta contohnya. Yang pertama, jarak. Jarak adalah suatu penghubung antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Nah, jarak juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah jarak absolut dan juga jarak relatif. Kalau jarak absolut adalah jarak yang satuannya menggunakan satuan panjang seperti kilometer, meter, dan mil. Tapi kalau jarak relatif adalah jarak yang ditempuh dengan ukuran waktu. Contoh dari jarak absolut dan jarak relatif adalah, kalau jarak absolut, contohnya jarak dari kota A ke kota B adalah 100 km. Satuannya merupakan satuan panjang, yaitu 100 km. Tetapi kalau untuk jarak relatif, karena memiliki satuan waktu, maka jarak kota A ke kota B dapat ditempuh dengan waktu 1 jam. Yang kedua, konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan adalah konsep yang membahas bagaimana kita bisa menjangkau suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Contohnya seperti pendistribusian barang di Pulau Jawa dan di Pulau Papua. Apa bedanya? Yaitu bedanya adalah di Pulau Jawa pendistribusian barang lebih mudah ketimbang di Pulau Papua. Kenapa? Karena jalan yang ada di Pulau Jawa lebih memadai dibanding yang ada di Pulau Papua. Yang ketiga, konsep pola. Konsep pola adalah konsep yang membahas tentang persebaran fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Contoh dari konsep pola adalah pemukiman yang memanjang mengikuti alur sungai. 4. Lokasi. Nah, konsep lokasi adalah konsep yang membahas tentang suatu letak wilayah geografis yang ada di permukaan bumi. Lokasi ini memiliki 2 jenis, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Maka, lokasi yang absolut ini tidak dapat berubah. Contohnya, seperti Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif. Lokasi relatif ini menggambarkan suatu letak wilayah
yang berdasarkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, seperti Indonesia yang berada di utara benua Australia. Yang kelima, keterkaitan keruangan. Konsep keterikatan keruangan adalah konsep yang membahas tentang berkaitannya wilayah satu dengan wilayah lainnya dalam aspek fenomena fisik maupun fenomena sosial. Contoh dari konsep keterikatan keruangan adalah apabila di wilayah Bogor terjadi hujan lebat, maka di wilayah Jakarta akan mengalami banjir. Keenam, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area membahas tentang perbedaan suatu kondisi fisik yang ada di wilayah satu dengan wilayah lainnya atau bahkan lebih. Contohnya adalah penduduk yang ada di daerah pegunungan memiliki mata pencaharian sebagai petani dibanding dengan penduduk yang ada di wilayah pantai yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Yang ketujuh, konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan konsep yang menjelaskan perwujudan atau gambaran dari kondisi daratan muka bumi yang dihasilkan oleh proses penurunan atau pengangkatan dari hasil proses geologi. Contoh dari konsep morfologi adalah wilayah atau dataran yang tidak lebih kemiringannya dari 5 derajat cocok digunakan sebagai lahan pertanian dan juga pemukiman. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan konsep interdependensi adalah konsep yang membahas tentang hubungan timbal balik atau ketergantungan antar wilayah satu dengan wilayah lain. Contohnya adalah hubungan antara desa dan kota. Desa sebagai pemasok bahan-bahan baku dan kota sebagai pemasok teknologi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 9. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah konsep yang membahas tentang persebaran yang bersifat mengelompok yang didasarkan oleh aktivitas manusia. Contoh dari konsep aglomerasi adalah pemanfaatan suatu wilayah menjadi kawasan industri yang disebabkan oleh adanya aktivitas manusia. 10. Konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan adalah konsep yang membahas tentang nilai guna suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya adalah di suatu wilayah terdapat fenomena alam yang bagus dan unik, maka wilayah tersebut dapat digunakan sebagai daerah pariwisata. Baik, itulah tadi ke-10 konsep dasar geografi. Jadi, kesimpulan di video kali ini adalah geografi memiliki sudut pandang atau cara memandang bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, yaitu dengan menggunakan 10 konsep dasar yang tadi sudah kita bahas. Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.